Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Selamat datang Melody, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarmu? Baik Bu, tapi saya merasa stres karena tugas-tugas sekolah yang menumpuk dan saya sering menunda-nunda mengerjakannya. Saya mengerti Melody. Memang bisa membuat stres dan berdampak buruk pada hasil belajar. Mari kita coba memahami masalah ini lebih dalam agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Pertama, mari kita identifikasi peristiwa apa yang tidak menyenangkan yang kamu alami. Apa yang biasanya terjadi saat kamu menghadapi tugas sekolah? Biasanya saya merasa cemas dan takut tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, terutama jika tugasnya sulit atau membutuhkan banyak waktu. Peristiwa yang tidak menyenangkan itu adalah rasa cemas dan tekanan saat menghadapi tugas besar atau sulit. Apa pikiran otomatis negatif yang muncul akibat peristiwa ini, Melody? Saya sering berpikir saya pasti gagal atau saya tidak cukup pintar untuk menyelesaikan tugas ini. Pikiran-pikiran itu yang memang sangat berat, Melody, dan bisa membuatmu semakin tertekan. Bagaimana perilaku negatif yang biasanya muncul akibat pikiran tersebut, Melody? Saya menunda-nunda mengerjakan tugas, bermain game, atau menonton film untuk mengalihkan perhatian. Akhirnya saya baru mulai mengerjakan saat tenggat waktu sudah dekat dan hasilnya tidak maksimal. Oke, Bang. Di sini menunda-nunda memang memberikan rasa lega sementara, tetapi sebenarnya memperburuk masalah di kemudian hari. Sekarang mari kita coba mengubah perilaku negatif ini menjadi perilaku positif. Kita akan membuat langkah-langkah sederhana. Melody bisa pertama-tama, Melody sadari pikiran prokrastinasi. Setiap kali Melody merasa ingin menunda tugas, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuat saya mencapai tujuan saya. Yang kedua, buat rencana kerja. Pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Misalnya, Melody harus membuat laporan panjang ketika diberikan tugas sekolah itu. Mulai dengan membuat kerangka atau membaca sumber terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu Melody tetapkan waktu khusus. Jadwalkan waktu belajar setiap hari selama 30 menit tanpa gangguan untuk memulai bagian kecil tersebut. Oke, menggunakan trik token ekonomi. Untuk membuat Melody tetap termotivasi, kita akan menggunakan teknik token ekonomi. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan bagian kecil dari tugas atau belajar selama waktu yang dijadwalkan tanpa gangguan, Melody bisa mendapatkan satu token berupa stiker atau tanda pencapaian. Melody bisa menggunakan stiker atau tanda pencapaian itu setiap kali Melody dapat menyelesaikan bagian kecil dari tugas. Hadiahnya bisa seperti token ekonomi itu 5 dikumpulkan dalam seminggu. Melody bisa menukarkan dengan sesuatu yang Melody sukai, seperti waktu tambahan bermain, game, atau menonton film favorit. Jika Melody menunda beberapa kali dalam seminggu, Melody bisa kehilangan satu token ekonomi. Selain itu, penting juga untuk mengalami pikiran negatif yang muncul saat Melody merasa cemas. Misalnya, pikiran negatif itu, saya pasti gagal. Bagaimana cara melawan pikiran negatif tersebut? Ucapkan pada diri Melody sendiri bahwa saya bisa melakukannya jika saya mulai sekarang dengan langkah-langkah tersebut. Dan di sini Ibu akan ngasih buku harian, catatan harian untuk Melody untuk memantau perkembangan sesi konseling Melody ini. Dan dalam buku ini Melody bisa menuliskan pikiran negatif apa saja yang muncul saat menghadapi tugas dan cara melawan pikiran negatif tersebut dan hasil dan manfaat dari usaha
melawan pikiran tersebut. Bagaimana menurut Melody? Itu terdengar seperti rencana yang bagus, Bu. Saya akan mencobanya. Baiklah, setelah seminggu ini kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi apa yang telah Melody tulis atau capai dalam buku tersebut. Dan bagaimana Melody mengubah strategi perilaku negatif menjadi positif dan menggunakan token ekonomi. Apakah Melody siap untuk mencoba langkah-langkah tersebut? Ya, Bu, saya siap mencoba. Baik, terima kasih. Itu pada sesi konseling hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya Melody bisa lakukan pada hari Rabu jam 10 pagi. Kesimpulan pada sesi konseling pada pagi hari ini, Melody kita berdiskusi mengenai apa yang akan Melody capai untuk menghadapi masalah untuk menunda-nunda tugas yang dihadapi Melody. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali Melody. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya lagi. Bagaimana kabar selama seminggu terakhir ini Melody? Baik, Bu, saya mencoba mengikuti rencana yang kita buat minggu lalu meskipun ada beberapa tantangan. Oke, bagus sekali. Kamu bisa mencoba. Mari kita evaluasi bersama apa yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu sempat menulis catatan harian yang saya beri kemarin? Ya, Bu, saya mencatat pikiran negatif yang muncul. Cara saya melawan pikiran itu dan hasilnya. Oke, baik. Mari kita lihat salah satu pikiran negatif yang kamu tulis. Apakah pikiran negatif yang paling sering muncul saat menghadapi tugas sekolah? Pikiran negatif saya adalah saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas ini karena terlalu banyak. Itu pikiran yang cukup berat yang mau apa yang kamu lakukan untuk melawan pikiran negatif tersebut? Saya mencoba mengatakan pada diri sendiri, saya bisa melakukannya jika saya mulai sekarang dengan langkah kecil. Oke, itu adalah cara melawan pikiran negatif yang sangat baik Melody. Apa hasil setelah kamu mengubah pikiran tersebut menjadi lebih positif Melody? Saya merasa lebih tenang dan mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Akhirnya saya berhasil menyelesaikan satu bagian tugas lebih cepat dari yang saya kira. Bagaimana dengan perilaku menunda-nunda? Apakah Melody berhasil mengurangi kebiasaan tersebut selama 1 minggu ini? Ya, Bu, saya menggunakan teknik token ekonomi seperti yang kita bicarakan. Setiap kali saya belajar selama 30 menit tanpa gangguan, saya mendapatkan 1 top stiker. Setelah mengumpulkan 5 stiker, saya menukarkan dalam waktu tambahan sampai menjadi luar biasa Melody. Bagaimana perasaan setelah berhasil mencapai target tersebut? Saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus melanjutkan kebiasaan ini. Rasanya menyenangkan bisa mendapatkan hadiah atas usaha saya sendiri. Oke, Melody, apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan pada latihan ini? Saya belajar bahwa tugas besar tidak harus diselesaikan sekaligus jika mulai dengan langkah kecil dan berpikir positif. Diulangi. Melody, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat pada latihan ini? Saya belajar bahwa tugas besar tidak harus diselesaikan sekaligus. Jika saya memulai dengan langkah kecil dan berpikir positif, semuanya terasa lebih mudah. Oke, itu pelajaran yang sangat berharga ke depannya. Mari kita terus gunakan strategi ini untuk menghadapi tugas-tugas lainnya. Kamu juga bisa tetap menggunakan sistem token ekonomi sebagai motivasi apakah ada hal yang ingin Melody tambahkan dan ditanyakan pada sesi konseling pada hari ini? Tidak ada, Bu. Saya merasa latihan ini sangat membantu dan ingin terus melakukannya. Baiklah,
Melody, saya bangga dengan kemajuanmu selama seminggu terakhir ini. Teruslah konsisten dengan strategi ini, dan kita akan bertemu lagi dan beberapa minggu untuk mengevaluasi perkembangan lebih lanjut. Selamat mencoba dan tetap semangat. Terima kasih banyak Bu Aura. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Melody. Sesi selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu depan pada jam 10. Kesimpulan pada sesi konseling hari ini adalah Melody sudah luar biasa, sangat bagus dalam pencapaian minggu kemarin dengan menerapkan teman-teman ekonomi dan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Kembangkan terus Melody. Kita akan melihat sesi selanjutnya Melody akan bertahan atau tidaknya. Baik, terima kasih kepada Melody.